Ya, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini untuk kebaikan Tuhan dan kasih setianya yang begitu baik bagi kita, sudah menolong kita sepanjang minggu hari ini. Dan pagi hari ini merupakan keputusan yang tepat ketika kita hadir di tempat ini untuk bersekutu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Walaupun dalam kondisi seperti ini, tapi kita percaya semuanya dalam pengaturan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri semua. Saya mengajak kita untuk boleh bersyukur masing-masing untuk kebaikan Tuhan yang sudah menolong menyertai kita sepanjang hari ini. Mari kita bersyukur masing-masing. Nats penuntun kita pada pagi hari ini, Mazmur 150. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita tahu bahwa Tuhan sangat baik bagi kita, selalu setia bagi hidup kita, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari kita nyanyikan pujian dengan sikap doa kita kepada Tuhan, lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan bagi hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di tempat ini untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan memimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesainya hanya di dalam nama-Mu saja. Kami akan menaikkan doa kami akan menaikkan pujian kami akan mendengarkan firman-Mu, persembahan yang akan kami berikan. Tuhan memberkati semuanya itu Tuhan. Kami tahu satu oknum yang tidak senang dengan ibadah kami pada pagi hari ini. Kuasa kegelapan, kuasa iblis. Kami tengking jauh dari tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan memimpin ibadah ini di awal sampai selesainya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Baik, sebagai rasa syukur kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pujian kita, bersuka di dalam Tuhan. Sebab hari ini untuk kebaikan Tuhan, Dia mengizinkan kita boleh beribadah di tempat ini. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka
saudara, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Saya akan membaca ayat yang ke-6. Nanti Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang ke-7, kemudian ayat 8, kemudian ayat 9 kita akan bersama-sama. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Ayat 9 bersama-sama, 2, 3. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah. Dia. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan kemenangan iman nomor 96. Kita akan menyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan ini dengan sikap penyembahan kita kepada Tuhan. Lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Setiap jam kami memerlukan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku setiap jam. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Tuhan, inilah hidup kami, hidup oleh karena anugerah Tuhan, hidup oleh karena berkat-berkat yang Tuhan beri bagi kami. Bersyukur di kesempatan hari ini Tuhan memberi waktu kepada kami untuk datang berbakti kepada Tuhan. Berkati kami semua, bahkan firman-Mu yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
Selamat pagi, shalom. Semua baik-baik saja? Semua diberkati Tuhan? Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Kita percaya bahwa semua dalam pengaturan Tuhan. Bersama dengan kita Bapak Yansen TP, penasihat GKI Pusat, Wilayah dan juga daerah. Kami percaya bahwa semua dalam pengaturan Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini menjadi hari istimewa juga karena anak-anak kita ada 15 di antara mereka akan dibaptis dalam ibadah ini. Telah menjalani kelas katekisasi kurang lebih 3 minggu karena mereka tidak sekolah sehingga kelas katekisasinya sore hari dengan jumlah jam yang kurang lebih 2 jam, sehingga dalam waktu kurang lebih 3 minggu mereka telah menjalani masa katekisasi dan puji Tuhan 15 bertahan sampai dengan baptisan di hari ini. Firman Tuhan untuk kita renungkan dalam kesempatan ini sebagaimana yang telah dibaca di dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 berbicara tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Minta tolong slide-nya. Ada di desktop tadi pagi sudah. Tadi di copy di desktop apakah? Ya. Flash disk yang putih. Ya, ada sedikit masalah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah merupakan sebuah pengajaran yang Yesus lakukan, pengajaran yang Yesus berikan kepada murid-muridnya dan juga kepada orang percaya. Sebuah perumpamaan adalah sebuah kisah yang disamakan dengan peristiwa sesungguhnya. Jadi umpama gitu, misalnya, andaikan. Jadi sebuah kisah yang sesungguhnya, tetapi karena kisah yang sesungguhnya ini sulit dipahami oleh pendengar, maka Yesus menjelaskannya dengan sebuah perumpamaan. Supaya dengan perumpamaan ini, apa yang mau disampaikan oleh Yesus dipahami dengan baik. Itulah sebabnya dalam pengajaran-pengajaran Yesus banyak perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan hari ini kita belajar dari perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Di dalam perumpamaan ini menindaklanjuti dari lambang-lambang atau perumpamaan yang lain yang Yesus ajarkan, di mana seringkali Allah menyamakan umat Israel atau orang percaya seperti pohon zaitun. Jadi dalam kitab Mazmur juga diucapkan bahwa anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Lalu yang kedua, terkadang kehidupan umat Israel itu disebutkan atau dilambangkan seperti pokok anggur, pohon anggur. Umat Israel atau orang percaya adalah ranting dari pokok anggur itu. Kemudian dalam bahagian ini adalah pohon ara. Berbicara tentang pohon ara, maka kita akan diperhadapkan yang pertama adalah pohon ara itu tumbuh di tanah yang berbatu dan juga tanah yang subur. Dengan kata lain, bahwa pohon ara ini memiliki ketangguhan untuk bertumbuh, memiliki ketahanan di dalam proses pertumbuhan.
Di segala tempat ia bisa bertumbuh. Di tanah berbatu ia bisa bertumbuh dengan baik, apalagi di tanah yang subur. Kemudian pohon ara ini banyak jenisnya. Saya membaca salah satu sumber bacaan yang menyebutkan bahwa pohon ara ini di seluruh dunia ini kurang lebih 800 jenis. Karena itu kita sering kali menjumpai ketika membaca media, menyaksikan bahwa pohon ara yang satu dengan yang lain jenisnya berbeda, buahnya berbeda. Dengan beragam jenis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pohon ara ini bisa tumbuh di segala tempat, dalam kondisi apapun. Lalu dari hasil pohon ara ini, yang pertama buahnya bisa dimakan secara langsung atau bisa dikeringkan, bisa dibuat asinan. Dan gizinya ini cukup tinggi. Selain itu, daun pohon ara pun bisa dimanfaatkan untuk membungkus makanan. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, setelah mereka tahu bahwa diri mereka telanjang, mereka mengambil daun pohon ara lalu dibuat cawat. Jadi fungsi dari pohon ara ini begitu luar biasa. Dari perumpamaan kita diajar oleh Tuhan bahwa perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus menyatakan kepemilikannya. Pengajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya menyatakan kepada kita bahwa umat Israel, bahwa kita adalah milik kepunyaannya. Di ayat yang ke-6 berkata, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebunnya. Pohon ara ini bukan tumbuh sendiri. Pohon ara ini bukan tanaman liar yang tumbuh di kebun seseorang. Tetapi pohon ara ini tumbuh dan dipelihara oleh pemiliknya. Dengan demikian menyatakan bahwa pohon ara ini adalah punya seseorang. Tanaman pohon ara secara tradisional di mana umat Israel menanam bersama dengan buah yang lain. Sama dengan kita biasanya punya sebidang kebun, lalu di situ kita tanam jeruk, di situ kita tanam jambu, di situ kita tanam rambutan, di situ kita tanam durian. Secara tradisional budaya kita dengan mereka sama. Memiliki sebidang tanah dan kita menanami dengan beragam jenis pohon buah di sana. Tetapi secara modern ternyata ada yang mengelola. Menanam pohon ara dalam hamparan yang luas, menanam pohon zaitun dalam hamparan yang luas, menanam jeruk dengan hamparan yang luas. Secara modern mereka telah melihat bahwa potensi daripada tanaman ini ketika dikelola dengan baik akan menghasilkan dengan baik pula. Ketika tanaman ini dirawat dengan baik, maka akan menghasilkan buah yang baik. Dalam bahagian ini Yesus mengajarkan kepada kita sebagai gambaran bahwa kita adalah umat pilihan Allah, bahwa kita adalah orang-orang yang ditentukan oleh Allah, bahwa kita adalah milik Allah. Kalau kita memiliki sesuatu, tentu kita dengan perhatian khusus akan memeliharanya. Kalau kita memiliki sesuatu, tentu kita dengan perhatian khusus akan menjaganya. Kalau kita memiliki sesuatu, tentu kita memiliki kemampuan untuk merawatnya, menjaganya, agar bagian-bagian yang kita miliki itu aman adanya. Kita adalah milik Allah, kita adalah kepunyaan Allah. Karena kita adalah milik Allah dan kepunyaan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Maka Allah akan mempedulikan kita. Maka Allah akan memelihara kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Untuk memperhatikan mereka dan memberikan berkat-berkat khusus kepada mereka. Bahkan dalam firman Tuhan juga disebutkan bahwa kita ini bagaikan biji mata Allah. Sebagaimana kita bisa memelihara mata kita, menjauhkan dari segala gangguan, Allah
mengibaratkan kita ini sebagai biji mata Allah, dipelihara dengan baik. Karena Allah adalah pemilik kita. Jangan takut dengan segala hal. Tuhan memelihara kehidupan kita. Dari perumpamaan gini kita belajar yang kedua, bahwa Yesus menyatakan tuntutan kepada kita. Di ayat yang ke-6 berkata, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Sesuatu yang wajar apabila seseorang menanam pohon dan mengharapkan buahnya, sesuatu yang wajar seseorang itu menuntut agar pohon ini bisa mengeluarkan buah. Tentu hari ini kita menanam, besok kita tidak berharap untuk menanam dia berbuah. Dalam waktu tertentu, pohon yang kita tanam hendaknya mengeluarkan buah. Demikian juga pemilik kebun ini. Pemilik kebun memiliki pengurus kebun. Pemilik kebun datang mencari buah dari pohon yang ada di kebunnya. Tetapi dalam bahagian ini dikatakan di ayat 7, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan tidak menemukannya. Dan aku tidak menemukannya. 3 tahun waktunya di sini bukan berbicara sejak pohon ini ditanam, lalu tahun berikutnya datang. Mereka menanam pohon ara, mereka tahu bahwa usia pohon ara mengeluarkan buah adalah tahun yang keempat. Jadi sejak menanam usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pemilik tidak berharap untuk memetik buah dari pohon ara ini. Tetapi tahun keempat, maka pemilik akan datang untuk mencari buah dari pohon ara ini. Dan dalam bagian ini dikatakan sudah 3 tahun aku datang. Berarti dia datang tahun ini, tahun depan dan tahun selanjutnya. 3 tahun berturut-turut ia datang untuk mencari buah. Dengan demikian, kalau tahun pertama ia datang mencari buah, berarti usia pohon ara ini sudah 4 tahun. Tidak berbuah. Usia 5 tahun tidak berbuah. Usia 6 tahun juga tidak berbuah. Karena memang sebagai pemilik ia berharap dapat memetik buah daripada pohon ara ini. Dengan demikian maka pohon ara ini sudah seharusnya, sudah selayaknya untuk mengeluarkan buah. Pohon ara yang sama yang dikutuk oleh Yesus. Ketika Yesus datang untuk melihat dan ingin memetik buah ara itu, tetapi ternyata pohon itu tidak mengeluarkan buah. Yesus lalu mengutuk pohon ara itu, dan keesokan harinya pohon ara itu menjadi kering. Karena tuntutannya pohon ini harus mengeluarkan buah. Apa yang salah dengan pohon ara? Apakah tidak musimnya waktu itu? Pohon ara dalam 1 tahun, 10 bulan ia bisa berbuah. Ia tahan dan segala musim ia bisa berbuah. Berbeda dengan jenis tanaman yang lain yang hanya berbuah pada musimnya. Tetapi pohon ara dalam 12 bulan ia bisa berbuah selama 10 bulan. Dengan demikian setiap orang yang menanam pohon ara, maka ia menuntut untuk hasilnya. Sama seperti kita. Pada ayat yang ke-6 kita dikatakan bahwa kita ini milik Tuhan. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan dan kita kepunyaan Tuhan, maka tuntutan Tuhan adalah supaya kita berbuah. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah murid Kristus. Kita dituntut oleh Tuhan untuk mengeluarkan buah. Kita dituntut oleh Tuhan untuk berbuah. Karena memang kita dipanggil, kita adalah milik Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan supaya menghasilkan buah. Nah, buah yang ada pada kita melalui karakter kita, melalui sikap kita,
Pekerjaan yang Tuhan percayakan, bekerjalah dengan baik. Buatlah berhasil pekerjaanmu sehingga orang lain bisa menikmati buah dari pekerjaanmu. Ketika kita pelayanan, layanilah dengan baik, lakukanlah dengan baik, lakukanlah dengan sungguh-sungguh supaya orang lain boleh diberkati melalui pelayanan kita. Tuhan yang dipermuliakan. Tujuan hidup kita ketika berbuah semuanya untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang ketiga, belajar dari perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Yesus mau menyatakan kesabarannya bagi kita. Di ayat 7, pemilik kebun itu berkata, tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? 3 tahun berturut-turut ia datang, ingin memetik hasil dari pohon ara itu, tapi tidak menemukannya. Dia kecewa. Bahkan dia berkata, tebang saja. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Sebagai pemilik dia punya hak untuk mengelola tanah itu. Sebagai pemilik ia punya hak untuk menebang pohon yang tidak bermanfaat bagi dia, yang tidak menghasilkan bagi dia. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh pengurus. Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak berbuah, tebanglah dia. Pohon ara ini bukan pohon yang rewel. Dia ditanam, dia bisa tumbuh dengan sendirinya tanpa proses pemupukan. Tapi lihat, pengurus kebun ini mengindikasikan bahwa mungkin kalau ia diperhatikan, ia dirawat, diberi pupuk, ditambahin nutrisi, ia akan menghasilkan buah. Permohonan pengurus ini sebagai janji bahwa ia akan memelihara. Yesus Kristus adalah pemelihara kita. Yesus Kristus adalah pemilik kehidupan ini. Yesus Kristus adalah pemelihara kehidupan ini. Di dalam kitab Filipi dikatakan bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi setiap murid Tuhan dituntut oleh Tuhan untuk berbuah. Bukan tuntutan gembala, bukan tuntutan organisasi, tapi Tuhan Yesus Kristus yang menuntut kita untuk hidup, untuk bertumbuh, untuk mengeluarkan buah dalam kehidupan kita. Sebagai aparatur sipil negara, bekerjalah dengan penuh ketaatan dan disiplin. Bekerjalah, tunjukkanlah buah dari pekerjaanmu. Sebagai pegawai swasta, tunjukkanlah, berkompetisilah dengan baik, dengan setia dan dengan benar. Tunjukkanlah bahwa kita diberkati Tuhan melalui karya kita. Sebagai anak-anak yang masih sekolah, pelajar, mahasiswa, bekerjalah. Kerjakanlah tugasmu sebagai mahasiswa. Kerjakanlah tugasmu sebagai pelajar. Tunjukkanlah dan berikan prestasi. Kita semua dituntut oleh Tuhan untuk berbuah karena kita adalah murid Tuhan. Karena kita adalah murid Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Karena kita diibaratkan sebagai pohon ara yang dipelihara oleh Yesus Kristus. Karena itu kita diminta untuk berbuah. Kesabaran Allah sempurna adanya. Tetapi kesabaran Allah punya batas. Ketika di pemandangan Tuhan bahwa hidup kita semakin kacau, hidup kita semakin rusak, mungkin lebih baik ia kembali kepada Tuhan. Ada waktu bagi kita. Seperti pengurus kebun anggur berkata, biarkanlah dia 1 tahun lagi. Jadi selagi kita hidup, inilah waktu kita, kesempatan kita yang Tuhan beri bagi kita untuk menjalani kehidupan. Yang sudah berbuah, semakin lebatlah berbuah. Yang belum berbuah, mari kita tumbuh bersama dan berbuah, mengeluarkan karakter yang memuliakan Tuhan, supaya orang lain yang hidup bersama dengan kita, yang ada di sekeliling kita boleh menikmati buah-buah roh dalam kehidupan kita.
Kiranya bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah pohon ara yang ditanam, adalah milik Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan, dituntut oleh Tuhan untuk berbuah dan buahnya supaya enak dan manis untuk dinikmati. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di hari ini. Kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk tetap setia. Ajar kami untuk menyadari bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Pribadi-pribadi yang senantiasa diperhatikan oleh Tuhan. Pribadi-pribadi yang senantiasa dicukupkan oleh Tuhan. Pribadi-pribadi yang senantiasa dilihat oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya ketika kami melakukannya di dalam Tuhan, kami dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti upacara baptisan kudus. Saya persilakan untuk anggota baptis untuk ke depan. Yang perempuan maju sedikit. Mari kita berdoa. Bapa, inilah hidup kami. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan pada hari ini akan dilaksanakan upacara baptisan. Tuhan memberkati. Rangkaian upacara ini dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada hari ini kita akan melaksanakan perintah Tuhan Yesus. Sebagaimana yang terdapat dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kurang lebih 3 minggu, anak-anak kita ini telah menjalani kelas katekisasi dalam, boleh dibilang dipadatkan, yang selama ini berjalan untuk baptisan 4 bulan, tetapi dalam situasi ini maka kami bisa melayani mereka selama kurang lebih 3 minggu dengan jumlah jam yang sama selama menjalani kelas katekisasi 4 bulan. Sebelum saudara-saudara saya baptis, saya membacakan dasar firman Tuhan mengenai pelaksanaan sakramen baptisan ini. Roma 18 ayat 9 sampai 13 berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Puji Tuhan, kalian semua dalam kelas katekisasi telah menunjukkan kesetiaan dalam menjalani. Menjadi bahagian keluarga Allah sebab komitmen kalian percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, setelah mendengar kebenaran firman Tuhan yang merupakan dasar dari pelaksanaan sakramen baptisan kudus ini, apakah saudara-saudara
sungguh-sungguh percaya dan telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, serta benar-benar telah bertobat dari dosa-dosamu? Apa jawab saudara? Terima kasih. Apakah saudara-saudara bersedia dibaptis sebagai tanda telah menjadi pengikut Yesus Kristus dan dipersatukan ke dalam tubuh Kristus, serta sepanjang kehidupanmu akan senantiasa setia kepada Allah, melayani Dia dan menjadi saksi bagi Kristus? Apa jawab saudara? Terima kasih. Berdasarkan pengakuan percaya serta janji yang telah saudara-saudara nyatakan, pada hari ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan, maka pada hari ini saudara-saudara akan dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Silakan saudara-saudara untuk duduk kembali. Saya mempersilakan badan pengurus jemaat yang hadir dalam ibadah ini untuk menemani kami dalam pelayanan ini, untuk ke depan ke mimbar untuk mendampingi kami. Ya, badan pengurus jemaat boleh mengatur posisi untuk tetap menjaga jarak untuk menyaksikan baptisan ini. Baptisan ini akan kita laksanakan dan kita akan menyanyikan satu lagu dari Kemenangan Iman nomor 212, Sejak Ku Terima Yesus. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Ada terang dalam hati dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan. Sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh. Sejak Yesus ku terimalah. Tidak bimbang dan hati menjadi teguh. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah.
Tuhan, dosa dan gelap aku telah tinggalkan. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah, pemilik kehidupan ini. Ketika kami boleh menyaksikan ada anak-anak kami yang memberi diri untuk dibaptis pada hari ini. Kiranya Engkau Allah akan terus menolong mereka. Biarlah mereka boleh menjadi pribadi yang setia, menjadi pribadi yang terus bertumbuh di dalam iman percaya mereka kepadamu, menjadi pribadi yang dewasa, dan menjadi saksi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hanya kepadamu kami naikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami, serta mempertaruhkan kehidupan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur serta memohon pertolonganmu. Haleluya, amin. Kepada badan pengurus jemaat, silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan kemenangan iman nomor 302. Tuhan saja ada damai sepenuh, tiada lain jalan selamat cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan. Rindu dan damai. Ayat yang kedua, iring Tuhan di sengsara,
karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan bermenang. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku. Akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Ring dalam hal menyangka, ini buang primegah. Aku hidup bersentosa lak selama-lamanya. Aku hendak iring Tuhan yang melindung jiwaku. Akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Tuhan pakai sesuai dengan perintah-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kiranya persembahan yang dipakai ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan berita gereja. Kami persilakan kepada Pak Milson dalam hal ini. Doa sepat, Mama. Kita akan menyampaikan doa syafaat kita bagi Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan menyebut Bapak dan Ibu yang berulang tahun baik pribadi maupun berulang tahun pernikahan. Sekiranya ada bersama kita, sudi kiranya berdiri di tempat. Kita akan bersyukur bersama saudara dan berdoa bersama-sama. Yang berulang tahun pribadi, Esther L. Felicia Kristinawati Putri SEMACC, Angelina Demaris Semali, Mary Marcus SE, Veronica Natania, Lili Septiani Dharma Kohar, Angel Gabriela Yus, Kila Alung, Neri, Yakob Nicholson, SMM. Pak dan Ibu yang berulang tahun pernikahan, Derek Jaha dan Suwabana, Dr. Marso Yesaya SMSI dengan Ernawati Kurniawan SPD, Adrianus dengan Uyang, Y. Thomas Ribu SPD dan Martina Pangeran. Silakan berdiri. Selamat ulang tahun pribadi maupun nikah. Mari kita bersama-sama berdoa, menyampaikan doa syafaat kita bagi Tuhan. Ya Allah, pencipta langit dan bumi beserta isinya, Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami sekalian. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, ada kesempatan di mana kami harus berhenti bekerja untuk pribadi kami. Kami harus hadir di gereja ini untuk menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan, membesar-besar memuliakan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memuji-muji Tuhan melalui pujian. Terimalah pujian kami ya Bapa. Kami bersyukur sudah berseru-seru kepada Tuhan melalui doa kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan dan jawablah kami. Kami sudah merenungkan sebagian firman bahwa kami harus menjadi pohon ara yang harus berbuah bagi Tuhan. Tolonglah kami semua agar kami kuat untuk mengimplementasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kami telah memberi sebagian kecil daripada yang kami miliki dalam persembahan. Syukur kami. Kami diajar oleh Tuhan untuk selalu memberi, bukan saja menerima. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkatilah pemberian kami. Bagi jemaat, pengurus jemaat yang mengelola, biarlah untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, baik dalam gereja kami maupun keluar.
Bapa di sorga, dalam doa syafaat ini, kami bersama-sama bersyukur dan berterima kasih. Betapa Tuhan begitu baik menyertai beberapa saudara yang telah berulang tahun setahun lagi umur mereka, baik pribadi maupun berulang tahun membangun rumah tangga Kristus masing-masing. Oleh sebab itu, sebagaimana Tuhan mengasihi mereka hingga saat ini, inilah pengharapan kami, keyakinan kami, Tuhan tidak akan melepaskan mereka. Oleh sebab itu ya Tuhan, arahkan kehidupan setiap pribadi ini dalam menjalani hidup mereka ke depan, betul-betul sepadan dengan firman Tuhan. Berkati setiap kegiatan pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka berbuah dalam dunia ini dan berbuah bagi Kristus. Ya Bapa di sorga, kami tahu bahwa dengan kasih Tuhanlah hidup berumah tangga ada jaminan. Jaminan untuk hidup damai, sukacita dan sejahtera. Oleh sebab itu, baiklah kami semua betul-betul mengimplementasi kasih Tuhan Yesus ini dalam kehidupan kami berkeluarga. Tuhan, kami ingat pada saat ini dan secara konsisten memohon belas kasihan Tuhan terhadap saudara kami yang dalam kelemahan tubuh sakit. Ya Tuhan, yang tercatat dalam buletin ini, Billy Johnny, Elvina Ajang, Ropina Daniel Saya, Mina Ria Abung, Eden Usat Benedict, Mesritinus Maria Mambo, Ergunawan Sasmeto, Dwi Atmolgowo, Yoses Esmunaju Yulis Lopo. Tuhan, perhatikan mereka dimanapun mereka berada. Kami tidak mengerti secara manusia keadaan mereka, tapi kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, lebih jauh memahami keadaan saudara ini. Kami hanya memerlu belas kasihan Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, pulihkan saudara ini. Tolong ya Tuhan, beri penghiburan, kuatkan iman, pengharapan hanya di dalam Tuhan dalam menjalani hari-hari sulit mereka ini. Tuhan, kami sangat percayakan mujizat, bukan mujizat lain, tetapi mujizat Tuhan yang bisa berlaku dalam kehidupan mereka. Tolong Tuhan. Pada sorga, kami secara terus juga konsisten mendoakan upaya-upaya penginjilan, misi yang menjadi program Gereja Siloam ini. Utusan-utusan misi secara full time dan berupa subsidi bagian kecil untuk mendukung saudara ini. Pendeta Yeremia, Evangelis Wangyu, Evangelis Trevena, Vikaris Berlin, Pendeta Jody Masdiawan, Evangelis Yorim, Evangelis Isak, Gupitur Luati Ing. Ya Bapa, pakailah saudara ini menjadi alat Tuhan yang betul-betul produktif di tempat pelayanan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan di sana. Berkati mereka karena tidak terbatas memerlukan kebutuhan baik untuk hidup, untuk berjuang di sana maupun perjuangan dalam pelayanan. Berkati ya Tuhan, hibur dalam keadaan sesak dan beri jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi. Karena di dalam tangan Tuhanlah pekerjaan pelayanan di sana kami pertaruhkan. Pada saat ini di sekitar kami, pada suku-suku yang terkasih Banjar Tidung, Berau, Benua Bulungan Pasir, Bajau, Bakumpai, kami juga rindu untuk secara terus-menerus mendoakan agar kuasa Tuhan bekerja. Banyak komunitas ini mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka yang hidup. Pakailah penginjil-penginjil secara langsung berada di sana dengan teknik strategi penginjilan yang Tuhan berikan, dan pakailah kami semua karena kami harus hidup di tengah-tengah komunitas ini. Kami boleh bersaksi, kami boleh bertindak dan menyatakan betapa Tuhan itu mulia dan melakukan penginjilan tidak langsung melalui perbuatan kami masing-masing. Pada sorga, kami pada saat ini menyebut organisasi Badan Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia yang mulai dari Badan Pengurus Pusat, ya Bapak, wilayah, berbagai wilayah di Indonesia,
wilayah Kaltara di Tanjung Selor, badan pengurus daerah di berbagai daerah Tata Tinun di mana kami berada, dan badan pengurus Siloam, ya Tuhan, pada level gereja lokal. Bapak, biarlah semua personalia, pemimpin-pemimpin gereja di organisasi-organisasi setiap level ini betul-betul terpanggil dan bekerja menyerahkan diri bagi Tuhan. Tuhan beri mereka semua hikmat, kemampuan dalam berkarya, ya Bapa, dan memberi kerjasama yang baik, sehingga betul-betul organisasi gereja GKI di setiap level ini betul-betul berperan secara produktif sebagai jaminan daripada pertumbuhan gereja lokal dimanapun gereja berada. Ya Bapa di sorga, terakhir permohonan kami kepada Tuhan, biarlah semua kami yang hadir di sini, jemaat Siloam dalam ibadah raya kedua, para tamu-tamu kami yang menyempatkan diri hadir beribadah kepada Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke depan. Biarlah Tuhan arahkan, biarlah Tuhan menjadi jaminan bahwa kehidupan kami ke depan penuh dengan damai, sukacita, dan sejahtera, karena kami hidup di dalam Tuhan. Terpujilah namamu. Inilah doa syafaat kami yang kemohon hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian doa syafaat kita yang sudah kita panjatkan pada siang hari ini. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdiri semua. Nanti doa berkat, doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yance. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kita yang tidak pernah tergantikan dalam hidup kita. Tuhan selalu menjaga dan menolong kita setiap saat. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, memberkati, amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Tanpa seizin-Mu Tuhan selalu menolong, selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai
kasih-Mu, Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang sudah menjaga, memelihara, sehingga ibadah dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Tuhan kiranya memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang telah memberi diri untuk datang berbakti kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi, memberkati dalam rumah tangga, memberkati dalam setiap profesi pekerjaan, bahkan segala rencana yang akan dikerjakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan buat berhasil. Anak-anak kami yang sekolah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput saleh-salehnya masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Surga dan bumi pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali, mari kita bersyukur masing-masing di dalam hati kita. Ibadah kita selesai, saya mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara boleh yang di belakang boleh antri, di samping juga boleh keluar dari sini, silakan.